Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala wa ba'd. Sebelum kita mulai, teman-teman mungkin bisa tolong ucapkan ketua kelasnya. Sebelum kita mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin mengabsen dulu teman-teman biar ngecek kehadirannya, apakah semuanya hadir atau tidak. Baik. Atau ini aja untuk mempersingkat waktu, siapa hari ini yang nggak masuk? Siapa aja? Kagak. Cintami, kemudian Cindy, Dalaga Cambara, Farah Anastasia, Fari, Fikri sama Tiara Nisa, kemudian Syafina Tunaja. Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu lana. Wasati lisanina wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4, yang mana pekan lalu itu kita udah bahas tentang jenazah ya. Kemudian hari ini kita masuk ke bab 4 tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Oke, 3 poin ini adalah poin yang sangat berkaitan erat karena memang sama-sama dalam menyampaikan kebaikan. Jadi teman-teman tolong diperhatikan agar semuanya bisa memahami dengan baik dan benar. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke materi, ini kurang jelas ya. Kita iftitahan teman-teman, kita pembukaan dengan cara apa? Dengan cara bi ayatillah wa kalamin rasulillah. Coba tolong bantu saya, ada yang bisa baca ayat Quran nggak di sini? Atau Jamal ini tolong baca. Yang pertama nih, Bismillah. Kelihatan nggak? Atau kamu deh? Ya, Bismillah. Suara yang keras jadi baca boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairul ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Baik. Kalau dalam di sini poin besarnya adalah kuntum khairul ummatin. Katanya Allah, kalian adalah atau kamu atau kalian sebaik-baiknya umat. Sekarang pertanyaan, kok sebaik-baiknya umat? Karena kita umat Rasulullah, itu yang pertama. Yang kedua, syarat kita bisa jadi terbaik dalam umatnya Rasulullah. Kalau apa? Kalau satu, kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, teman-teman. Apa artinya ta'muruna bil ma'ruf? Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kemudian wa tanhauna 'anil munkar, yaitu apa? Mencegah dari yang munkar. Gak bisa dikatakan baik seseorang kalau kita cuma berbuat baik aja, kita bersedekah ke teman-teman, kita memberikan kebaikan kepada orang-orang, itu belum bisa dikatakan sebagai umat terbaik. Tapi yang kedua, itu apa? Itu kita mencegah daripada kemungkaran. Melihat temennya minum pakai tangan kiri, kita bilangin. Minum berdiri, kita bilangin. Kata Rasulullah, nahnu qaumin idza naqulu wa nashrabu fala naqum, kata Rasulullah. Kami adalah kaum, kalau kita makan sama minum, enggak pernah berdiri. Jadi artinya duduk. Atau di sini kalau kita mau mencegah daripada kemungkaran, itu satu poin yang paling mudah. Yaitu apa? Kalau ada yang minum pakai tangan kiri, kita bilangin. Kalau yang berdiri, kita suruh duduk, gitu. Oke, kemudian hadis riwayat Muslim. Ada yang tolong bisa bantu baca? Perbedaan baca Al-Quran sama baca hadis itu ada 2 poin, teman-teman. Kalau Al-Quran yang pertama, kita nggak boleh la yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci, berwudu. Jadi kalau orang baca Al-Quran harus berwudu dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau baca Al-Quran wajib dengan tajwid, makharijul huruf. Paham? Tapi kalau hadis itu kebalikannya, teman-teman. Yang pertama,
nggak mesti berwudu, nggak mesti kita bersuci. Tapi dengan adab, karena ini kalangan Rasulullah, kita disunahkan berwudu, paham? Yang kedua, kalau kita baca hadis, itu nggak mesti dalam kaidah makharijul huruf. Jadi kita baca mentah-mentah pun boleh, teman-teman. Coba tolong baca, ada yang mau bantu baca saya? Jamal bisa tolong bantu baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lian yahdiyaka Allahu bika rajulan wahidan min humurin na'am. Makasih Jamal. Lian yahdiyaka Allahu bika. Kalau seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kamu, maka apa? Rajulan wahidan. Jadi kalau ada seseorang diberikan petunjuk sama Allah, dikasih taufik sama Allah, maka dia akan lebih memilih khairul laka an yakuna min humurin na'am. Maka orang itu dia itu lebih senang dalam apa? Dalam berdakwah, teman-teman. Atau dalam hadis yang lain man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan orang kepada kebaikan, maka orang tersebut dapat pahala jariyah tanpa mengurangi kebaikan tersebut. Jadi artinya adalah kalau zamannya Rasulullah umur ni'am ini itu kota merah, itu tuh kayak Alphard yang sekarang, teman-teman. Harga itu mahalnya luar biasa. Karena zaman dahulu itu nggak ada unta yang berwarna merah, kecuali sangat sedikit. Jadi kalau orang punya unta merah, itu artinya orang yang kaya banget, teman-teman. Nah, jadi kalau orang yang kaya banget tuh dia nggak lebih milih hartanya ketimbang berdakwah kalau dia tahu atas petunjuknya Allah. Makanya teman-teman kalau di sini yang paham akan dakwanya Allah itu pasti dia lebih memilih untuk berdakwah. Baik, yang terakhir ini mungkin saya ingin membaca aja. Kalau ini sanadnya sangat panjang, yang inti daripada hadisnya adalah mana tadi? Ini dia. Hadis itu balighu anni walau ayat. Sampaikanlah ayat-ayat aku, kata Rasulullah, walau ayat walau hanya satu ayat saja. Jadi teman-teman di sini jangan sampai nggak berdakwah kepada teman-teman ya. Walaupun misalkan Jamal bilang ke teman yang di depan, siapa namanya? Ya, Kemil. Jamal bilang siapa? Emil. Nah, Jamal bilang ke Emil, ayo kita sholat zuhur ke masjid berjamaah tepat waktu. Itu juga dapat si Jamal. Karena apa? Karena balighu anni walau ayat. Karena Jamal menyampaikan daripada ayatnya Rasulullah atau kalamnya Rasulullah walau ayatan, satu ayat saja tentang apa? Tentang berjamaah tepat waktu. Gitu teman-teman. Baik, kita sudah iftitahah pembukaan untuk membaca ayat Quran dan hadis. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Baik, jadi kita ada 3 poin utama, ada khutbah, kemudian ada tabligh sama ada dakwah. Untuk yang pertama adalah khutbah. Syarat kita berkhutbah, mohon maaf ini kelebihan teman-teman. Oh iya benar. Baik, syarat berkhutbah atau khotib orangnya. Kalau khotib itu orangnya teman-teman. Kalau khutbah, kalau ini tuh khutbahnya, penyampaiannya. Tapi kalau khotib orangnya. Jadi kalau syarat jadi khotib, syarat jadi orang yang bisa berkhutbah apa? Yang pertama dia Islam, dia baligh, dia berakal sehat dan dia alim. Udah jelas semua kan ya? Apa itu Islam udah jelas, balik itu jelas, kemudian berakal sehat dan alim juga jelas. Kemudian syarat 2 khutbah. Jadi kalau khutbah itu ada 2. Yang pertama ketika dia menyampaikan isinya, yang kedua adalah doanya. Apa syaratnya? Masuk waktu zuhur, udah jelas teman-teman. Kemudian duduk di antara 2 khutbah, itu juga udah jelas dan tertib. Oke. Selanjutnya adalah rukun khutbah. Jadi kalau syaratnya udah kita pahami, selanjutnya adalah rukunnya. Apa rukunnya? Hamdalah. Gak ada seorang khotib yang mau baca Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Paham?
Jadi yang lain-lain ini mungkin suka merhatikan kalau khotib itu sedang menyampaikan isinya, diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, syahadatain. Gak mungkin seorang khotib menyampaikan khutbahnya kecuali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada syahadatain, dua syahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang kedua adalah sholawat. Ini yang paling penting teman-teman. Kalau ada orang yang bilang bahwasanya ente ngapain sholawat ke Rasulullah, kan Rasulullah udah mati. Ente yang bahlul berarti. Kenapa saya bilang bahlul? Karena dalam sholat, dalam khutbah teman-teman, itu nggak bakal sah khutbahnya, nggak bakal sah sholatnya kalau tanpa sholawat. Bahkan dalam tahiyat akhir, at-tahiyyatu mubarak, assalamu alayka ayuhan nabi. Kenapa assalamu alayka ayuhan nabi? Kenapa assalamu alayka teman-teman? Assalamu alayka. Kenapa alayka? Kenapa enggak alaih? Kenapa enggak alaih? Alaih. Ada yang paham enggak bahasa Arab sini? Kalau assalamu alayka, kalau sibuknya ka, berarti anta dia. Berarti kamu. Kayak saya ngomong sama si siapa namanya tadi? Akbar. Saya ngomong sama Akbar dua mata kayak gini. Ada enggak orangnya di sana? Akbar, kamu kok pakai peci tampan sekali? Ada orangnya kan? Tapi kalau saya ngomong sama si Ibnu kelas IPS 4, Ibnu pakai peci enggak ya? Ada orangnya enggak? Enggak ada. Berarti dia ghaib. Artinya adalah orang kedua di sana. Nah, sedangkan kalau alaihi, ini Ibnu nih, ini alaihi itu si Ibnu. Nah, kalau alaika si Akbar. Sedangkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atas kamu wahai Rasulullah. Ada orangnya enggak sih? Enggak ada, udah meninggal. Kenapa assalamu alayka sigotnya? Kenapa salam atasmu? Karena Rasulullah nggak meninggal teman-teman. Meninggal secara jasadnya doang di Madinah sana di Masjid Nabawi. Tapi ruhnya hidup terus. Makanya kenapa ini sholawat dicantumkan dalam khutbah, dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya kan? Apalagi bahkan Allah bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan yusallau, tapi yusalluna. Itu namanya fi'il mudhari teman-teman. Terus dilakukan. Jadi Allah dan malaikat terus bersalawat kepada Rasulullah dari awal penciptaan bumi sampai nanti hari kiamat. Kok kita bisa bilang ente bid'ah, ente kafir kok salawat mulu, kok kesidahan mulu, kok ziarah kubur mulu, ente yang bahlul, dia nggak paham berarti. Ya, jelas. Kemudian wasiat takwa. Nah, wasiat takwa itu nggak bakal mungkin seorang khotib kalau dia pasti berwasiat takwa apa? Ittaqullah, ya kan? Wattaqullaha wattaqullah innallaha ma'al muttaqin. Apalagi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau seorang khotib itu wajib dalam wasiat takwa ini. Makanya kalau di Hadramut sana teman-teman, di Yaman sana, di negerinya para habaib, gak bakal bisa dan gak bakal mungkin jadi seorang khotib kecuali dia bawa tongkat teman-teman. Paham gak maksudnya bawa tongkat? Hah? Apa artinya orang kalau bawa tongkat? Ya bukan dia loh. Hah? Udah tua, paham? Udah 40 tahun ke atas. Kalau kita di sini coba teman-teman, masih muda, belum balik, bahkan udah jadi khotib. Bukan yang nggak mau, cuman tuh nggak ada adab teman-teman. Cuma kalau kita sama guru-guru saya, kamu nggak boleh jadi khotib kecuali kamu telah menghafalkan kitab ini. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kalau kamu udah nikah, kalau kamu belum nikah, nggak boleh jadi khotib. Kenapa? Karena kalau orang udah nikah, itu dia bisa menjaga kemaluannya teman-teman. Bener nggak? Coba teman-teman di sini, kan pada belum nikah nih ya. Apakah bisa menjaga kemaluan yang sempurna? Belum tentu, ya kan? Karena kita masih suka memandang perempuan-perempuan yang bukan mahram kita. Apalagi kita mungkin punya syahwat yang besar, kemudian malah berbuat dosa lalu mendalik, dia mungkin beronani dan sebagainya. Nah kan kalau sudah menikah kan bisa ada lampiasan dari siapa? Ke istrinya. Makanya kalau kita mau menjadi khotib, makanya saya juga pengen kasih saran ke Patnan di sini, jangan sampai anak-anak yang dinaikkan ke dalam khotib. Karena mereka ya bukan berarti saya nggak menunggu mereka, ya mereka siapa gitu loh. Satu belum nikah, kedua ya paham juga belum tentu paham banget kan, yang ketiga masih kecil sekali teman-teman. Lebih baik guru-gurunya aja gitu loh, paham? Oke, jadi kalau di Hadramut harus punya tongkat, artinya udah tua, kemudian harus nikah dan sebagainya. Itu rukunnya. Ada lagi membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Jadi nggak boleh kita berkhutbah kecuali ada ayat Qurannya. Misalkan
Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha dan sebagainya ayat. Jadi harus ada ayat Quran dalam dua khutbah itu. Yang terakhir adalah berdoa di khutbah yang kedua. Jadi khutbah yang pertama itu penyampaian isinya. Yang kedua adalah doanya. Nah, jadi teman-teman kalau pas lagi khutbah, pas lagi Jumatan nggak tidur, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu yang tidur, bahkan yang tidur langsung bangun tuh, Allahumma ighfir, langsung bangun dia. Amin. Betul enggak? Iya. Ya, itu jangan bisa tidur. Oke. Yang ketiga ada sunnah khutbah. Tadi ada syaratnya, ada rukunnya, sekarang ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Berdiri. Udah jelas dong, kan nggak mungkin sekali seorang khotib itu dia duduk di mimbar, orangnya duduk nggak kelihatan, benar nggak? Oke, jadi sunnahnya berdiri. Tapi ini lagi-lagi sunnah ya, bukan kewajiban ya, sunnah. Kedua adalah mengawali dengan salam. Hampir kita nggak temukan di Indonesia ini ketika dia berkhutbah dia nggak salam. Jelas nggak? Jadi dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru dia duduk azan kedua, benar kan? Tapi kalau di Timur Tengah teman-teman banyak yang nggak pakai sunnah ini. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah umroh kah, atau mungkin pernah ke negeri-negeri Timur Tengah sana, bisa ditemukan orang-orang yang berkhotib, yang berkhutbah nggak dengan salam. Jadi mereka berdiri naik ke mimbar, langsung isinya alhamdulillah dan sebagainya. Itu yang kedua. Memang nggak membatalkan daripada khotib, khutbahnya, cuman kan kita sunnah, jadi rugi kalau nggak dipakai. Yang ketiga adalah tidak terlalu panjang teman-teman. Jadi kalau orang yang paham dalam berkhutbah, itu dia nggak bakal memanjangkan khutbahnya. Tapi kalau sholat Jumat, itu yang panjang adalah sholatnya. Sholatnya, bukan khutbahnya teman-teman. Jadi nggak terlalu panjang. Kemudian adalah menghadap ke jamaah, sudah jelas dong. Masa jamaahnya ada sini, dia juga nonton sana? Kan nggak mungkin. Oke, selanjutnya adalah apa nih? Tertib, sudah jelas. Tidak boleh ngacak-ngacak. Nanti doa dulu, nanti baru salam lagi, nanti baru ayat Quran, nggak boleh. Selanjutnya adalah membaca al-ikhlas. Kalau seorang khotib itu membaca al-ikhlas ketika dia duduk dalam khutbah pertamanya, paham nggak? Jadi setelah dia menyampaikan khutbah pertama, kemudian duduk tuh, jadi baca al-ikhlas. Allah 3 kali sunnahnya. Baik, yang keempat, ini poinnya. Baik khutbah Jumat, Idul Fitri kah, Adha kah, Wukuf kah, itu caranya sama semua. Yang membedakan hanya apa? Hanya tempatnya dan waktunya saja. Sudah jelas. Kalau Jumat, Jumatan di waktu di hari Jumat. Idul Adha nggak bakal bisa diselenggarakan kecuali hari Id. Sama juga Idul Adha dan Wukuf. Kalau Wukuf kan di padang Arafah sana. Paham? Oke. Sedikit lagi. Baik teman-teman. Kemudian tadi kalau kita sudah membahas ketentuan daripada khutbah, sekarang kita bahas tentang tabligh dan dakwah. Syarat membalik itu sama dengan khutib. Yang tadi Islam, balik, berakal dan alim itu sudah jelas. Kemudian untuk syarat daripada dai jelas juga sama. Islam, balik, dia alim, dia berakal sehat, sudah jelas. Jadi antara khutbah, dakwah dan tabligh sama-sama dia harus Islam juga, harus dia berakal sehat juga, harus dia alim juga. Paham? Oke. Yang ketiga adalah ketiganya harus dilaksanakan dengan lillah wa fillah. Artinya kita nggak boleh kita berdakwah pengen cari fulusnya aja, amplopnya aja nggak boleh. Memang ya. Jadi kita berdakwah nggak boleh kita amplop ta'ala, fulus ta'ala, parcel ta'ala nggak boleh. Nanti cuma sampai dunianya aja nggak sampai akhirat. Selanjutnya, kemudian dengan ucapan yang jelas, tegas dan bijaksana. Kata Rasulullah, "Qulil haq walau kana murra." Sampaikanlah yang pahit, qulil haq, sampaikanlah kebenaran itu, walau kana murra, walaupun pahit. Jadi kayak kemarin saya hampir berantem teman-teman sama anak kelas 14. Saya berantem sama mereka, anak perempuan saya berantem secara lisan. Adu bacot lah kalau bahasa kita aja. Itu dia itu lagi presentasi kayak gini, wallpapernya K-pop teman-teman, K-pop kan. Anak laki kelasannya dia ada yang biasa celutukin, muka plastik lah ini. Nah saya yang melihat kayak gitu, saya menengahi dong, biar nggak berantem. Cuma saya lebih memihak ke anak laki-lakinya, artinya
pengen merubah mindset anak perempuan biar nggak terlalu cinta mati sama K-pop itu. Akhirnya kita berkepanjangan, kita adu argumen dan dia sampai mau nangis. Akhirnya saya menyudahi deh, karena kalau saya sampaikan lagi tapi dia malah makin nangis, kasus nanti saya, ya kan? Artinya saya pengen menanamkan bahwasanya kalian boleh cinta sama seseorang, sama K-pop kah, pemain bola kah, boleh, sangat boleh, nggak ada yang melarang. Tapi satu, jangan sampai cinta kalian itu melebihi cinta kalian pada Rasulullah, teman-teman. Nanti pengen meninggal, ingat umati, as-salah, apa artinya? Kita belum lahir loh, ini Rasulullah, ha? Rasulullah ada, kita belum ada, kita udah diingat sama Rasulullah. Bahkan sampai meninggal, kenapa nggak ahli, keluargaku, istriku, anakku, kenapa nggak kayak gitu? Kenapa umati? Kenapa umati? Karena dia tuh cinta sama kita, teman-teman. Dia sampai nangis buat kita, teman-teman. Kalau kita orang tangis sama orang-orang yang bukannya plastik, orang-orang yang kafir, yang bertato-tatoan, orang kafir, dia nggak kenal sama kita. Kalau kita cinta sama dia, bangun nggak gitu? Bangun, teman-teman. Boleh cinta sama mereka, boleh. Sekedar mungkin mereka tuh ganteng, oke lah, suaranya bagus, apalagi mungkin akhlaknya bagus lah, oke, akhlaknya bagus. Tapi apakah Rasulullah nggak lebih ganteng daripada mereka? Apakah Rasulullah nggak lebih baik daripada mereka? Apakah Rasulullah suaranya nggak lebih bagus daripada mereka? Apakah perawakannya beliau nih, Rasulullah nih, nggak lebih indah ketimbang orang-orang kafir? Makanya saya tuh pengen mengubah mindset anak-anak 10-4 kemarin saya berantem sama mereka itu, biar nggak terlalu cinta mati gitu loh. Dia di pojokan sana pakai helm, kan nggak jelas. Ada guru pakai helm, saya tegur dia marah. Apa sih pak? Panas pak? Ente pak, ada asli kok malah panas pakai helm, makin panas, betul nggak? Ya itu orang PA. Iya, saya mau bilang bahlul apa aja kasar, cuman ya udah lepas aja gitu kan. Itu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan dengan saya sampaikan seperti itu dia bisa berubah gitu loh. Tapi ya itu kan proses masing-masing, jadi saya nggak bisa memaksakan. Bahkan Rasulullah pengen pamannya masuk Islam, siapa? Abu Lahab. Tapi nggak bisa. Abu Lahab meninggal itu dan kafir, dia nggak beriman pada Rasulullah. Sampai Abu Lahab kalau ketemu ponakannya, dia tuh kayak gini, teman-teman. Kenapa coba? Malu. Bukan malu. Karena melihat haibahnya wajahnya Rasulullah, cahaya wajahnya Rasulullah, dia nggak kuat. Kalau dia mandang wajahnya Rasulullah, pasti dia masuk Islam. Jadi semenjak Rasulullah bayi sampai Rasulullah ini dewasa, nggak pernah mandang wajahnya, selalu kayak gini. Nggak pernah mandang full kayak saya mandang Jamal, mandang yang lain-lain gitu. Selalu begini dia. Karena wajahnya Rasulullah itu adalah cahaya nur. Sekarang kita mandang wajah orang kafir, wah dia nggak pernah wudu, wah dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah. Kita mau mandang, dia konser misalkan di GBK, bayar tiketnya mahal, ngantri, desak-desakan, buang-buang waktu, buang umur, buang tenaga, capek, kok masih mau rela-rela nonton dia? Disuruh sholat, males. Ini padahal amanahnya Rasulullah, sholat, puasa, apalagi duha, ada lain-lain. Nggak mau. Ini kita beli tiket berjuta-juta mahal mau, apalagi ngantri luar biasa panjangnya, panasnya luar biasa, mepet-mepetan. Seneng apa yang video-videoin gitu, Ajib? Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi biar sekaligus saya menyampaikan di kelas ini biar seenggaknya ada oleh-oleh dari saya biar mindset itu sedikit diubah agar lebih cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan terlaksana, amin. Oke. Selanjutnya, oke, sudah selesai teman-teman. Jadi pada intinya adalah kalau khutbah, tabligh dan dakwah itu ketiganya hampir sama dalam isinya. Itu menyampaikan kebaikan, menyampaikan daripada pesan takwa kepada Allah dan ajakan untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Untuk perbedaannya adalah tadi waktunya aja, tempatnya dan daripada kondisinya. Baik, karena sudah selesai daripada PPT ini saya menjelaskan. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Karena memang sudah mau habis juga waktunya, saya buka 2 pertanyaan aja teman-teman. Siapa yang ingin bertanya teman-teman? Jamal, silakan Jamal mungkin bisa berdiri biar saya bisa mencatat juga untuk tambahan nilai buat Jamal. Apa hikmah dari khutbah tabligh dan dakwah? Apa hikmah dari khutbah tabligh dan dakwah? Hikmahnya? Ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih Jamal. Sebelum saya jawab, apakah ada yang ingin membantu menjawab? Siapa namanya? Zawa, silakan berdiri Zawa.
saya sendiri kalau misalnya itu meningkatkan kita tidak tahu ilmu pengetahuannya, terus itu kita bisa bertakwa. Coba sebentar, ini kalau dengerin nanti kalau udah dijawab kamu ulangin ya. Kamu saya tes biar paham gak nih gitu. Menurut saya, Jangan ngobrol. menurut saya hikmah dari yang Rizal tanya itu bisa menambah kita ilmu pengetahuan yang kita awalnya nggak tahu jadi tahu. Terus habis itu kita bisa bertakwa juga bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Terus gitu aja sih, Pak. Jadi intinya adalah bisa menambah ilmu pengetahuan. Paham ya, Mal? Coba ulangin lagi. Apa hikmah dari khutbah, tabligh dan dakwah? Menambah ilmu Mendapatkan ilmu. yang belum tahu. Kemudian Dan bisa dakwah. bisa dakwah. Ya. Nah, betul. Oke, betul. Terima kasih Jamal. Selanjutnya baru satu teman-teman ya. Biar yang kedua biar kita genapin. Siapa yang ingin bertanya lagi? Ya silakan, siapa namanya? Nasya. Nasya, silakan Nasya. Mengapa Rasulullah membedakan dakwah, khutbah dan tabligh? Mengapa Rasulullah membedakan dakwah, khutbah dan tabligh? Oke, terima kasih. Silakan dulu Nasya. Sebelum saya jawab lagi untuk kesimpulannya, apakah ada yang menambahkan jawaban atau membantu menjawab? Silakan, siapa namanya? Rizky, Pak. Rizky. Silakan Rizky, apa jawabannya kira-kira? Karena kewajiban yang Allah berikan Hmm. tentang khutbah Hmm. menjadikan khutbah terdiri dengan tabligh dan takwa. Oh iya, oke. Kemudian kemudian juga waktu dan tempat yang berbeda dalam tiap keadaan membuat perbedaan yang cukup jelas dalam tiga hal ini. Udah. Oke, terima kasih Rizky. Nasya paham? Coba diulangi lagi. Dengan Rizky itu membedakan tabligh, dakwah dan khutbah adalah tempat dan waktunya. Terus membedakan juga ada rukun dan syaratnya. Segitu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Nasya. Oke, karena memang sudah tercakup 2 pertanyaan dan 2 jawaban, kemudian saya ingin menyimpulkan teman-teman. Tapi sebelum saya menyimpulkan, mungkin barangkali dari teman-teman semua ada yang ingin menyimpulkan apa yang telah saya sampaikan. Siapa? Silakan, siapa namanya? Rifa Aziza. Mungkin setelah berdiri biar lebih terlihat oleh semuanya. Kesimpulan dari akhir pembelajaran kita tentang Khutbah, dakwah dan tabligh. dakwah dan tabligh. Perbedaannya yaitu waktu dan tempat. Kalau ada syarat khotib, khutbah, rukun khotib, terus sunnah khotib, lalu setiap khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, hukum itu juga berbeda untuk waktu dan tempat. Oke, cukup, terima kasih. Silakan dulu. Oke, jadi hikmah dan daripada perbedaannya tadi. Kalau hikmah kita daripada khotib, tabligh dan dakwah, benar kata si siapa tadi? Si Rizky. Nah, kita bisa dapat ilmu baru. Jadi makanya teman-teman kalau di sini yang lagi sholat Jumat jangan sampai tidur ya. Kebanyakan di sekolah kita ini khutbah khotib dan naik mimbar, kemudian tidur. Bahkan ada yang sampai ngecas teman-teman. Orang kalau ngecas teman-teman, kalau lihat kalau tahu biar lebih ganteng dibuka maskernya. Nah, oke. Orang kalau ngecas ada 2 keadaan teman-teman. Ngiler, kita pakainya ngiler aja. Nih, ngiler. Ngiler yang pertama kalau dia tidurnya tengkurap. Gigo ya. Nah, bukan ngigo, tengkurap. Maka ngilernya ini najis teman-teman. Tapi kalau dia ngiler dalam keadaan tidurnya apa? Kalau terlentang. Terlentang. Nah, kalau terlentang najis nggak kira-kira? Nggak najis. Nah, ini najis, ini najis. Kenapa kalau tengkurap najis? Karena kalau di tengkurap itu tuh perutnya dia kan ketahan, ya. Maka ketika ketahan itu naik sampai ke atas. Nah, makanya kalau itu iler daripada asalnya dari perut, maka dia najis. Najis. Salah. Najis. Kenapa najisnya dari perut? Orang kalau muntah dari otak apa dari perut? Perut naik ke atas kan? Najis nggak kira-kira? Najis. Hukumnya sama teman-teman. Iler ini air liur atau muntah
Kalian berasal daripada perut ini najis.